A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa banas sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha salalil alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Dalam ayat ini disebutkan shadaqatu, yang artinya sedekah. Sedekah yang dimaksud dalam ayat ini ialah sedekah yang bersifat wajib atau zakat. Zakat berfungsi untuk membersihkan diri dari harta yang mungkin diperoleh dengan cara yang kurang baik atau melenceng dari syariat Islam, serta agar kaum muslimin bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah At-Taubah ayat 60 ini menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atas dirinya. Yang pertama, orang-orang fakir. Menurut Imam Syafi'i, orang fakir adalah mereka yang punya harta dan pekerjaan, namun jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kendati demikian, mereka tidak meminta-minta atau mengemis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, orang miskin. Ia punya pekerjaan atau harta, namun jumlahnya kurang, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, amil zakat. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan zakat, mengurus, menyimpan, dan membagikan zakat tersebut. Semua panitia yang terlibat dalam proses tersebut yang disebut amil zakat, termasuk yang bertugas dalam proses pembukuan atau pencatatan, mereka berhak mendapatkan zakat sebagai imbalan dari pekerjaan mereka. Selanjutnya, orang-orang mu'alaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian zakat diberikan untuk membebaskan hamba sahaya atau budak. Sebagian dana zakat nantinya akan diambil untuk memerdekakan budak dari tuannya. Selanjutnya, orang yang dalam keadaan berhutang. Ada 2 kategori orang yang berhutang, yaitu berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kepentingan umum. Yang selanjutnya, zakat diberikan kepada orang yang berada di jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah demi kemaslahatan umat muslim. Ada 2 pengertian sabilillah. Yang pertama yaitu mereka yang berjihad di jalan Allah dan menjaga kaum muslimin dari gangguan orang-orang musyrik. Yang kedua yaitu mereka yang melakukan hal-hal yang ditujukan untuk kemaslahatan umat, misalnya pengadaan fasilitas umum, beasiswa pendidikan, dakwah, pembangunan masjid atau madrasah, dan kegiatan ulama atau mubalik. Yang terakhir yaitu musafir atau ibnu sabil. Musafir yang kehabisan bekal dan kebutuhan pertolongan berhak menerima zakat meskipun di tempat asalnya ia adalah orang yang mampu. Musafir di sini bukan hanya mereka yang bertujuan untuk berdakwah, tapi turis juga dianggap sebagai musafir. Dalam ayat 103
Dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Sedekah dan zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Zakat juga dapat mensucikan diri dari sifat cinta harta. Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, tamak, dan semacamnya. Hal itulah yang kemudian membuat Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Menunaikan zakat berarti membersihkan harta benda yang tertinggal, di mana harta itu merupakan hak orang lain. Mereka adalah orang yang kemudian ditentukan sebagai penerima zakat. Menunaikan zakat akan menyebabkan suatu keberkahan. Hal itu akan membuat harta menjadi berlipat. Perintah itu berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam masyarakat untuk memungut zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat.